Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,14% di level 8.040. Namun untuk hari ini meskipun di market reguler ada net sell asing sebesar 147 miliar, tapi di market tunai dan negosiasi itu ada net buy sebanyak 639 miliar. Jadi untuk netnya di all market net buy 491 miliar. Untuk rupiah hari ini mengalami penguatan 0,3% di level 16.586 rupiah per 1 US dollar. Nah, kalau misal teman-teman bingung untuk rupiah jika turun artinya menguat ya, karena nilainya turun. Tapi kalau misalkan nilainya malah naik itu artinya rupiah kita yang malah melemah. Jadi untuk kurs rupiah ini agak berbeda ya. Kalau merah berarti bagus, ada penguatan, dan sebaliknya ketika hijau berarti melemah. Langsung saja kita akan lihat ya untuk saham-saham big banks. Kira-kira ini kenapa nih saham big banks-nya malah turun ya? Di sisi lain kita melihat banyak sekali saham yang naik termasuk saham Pak PP dan saham-saham di sektor lain yang juga akan kita bahas di video ini. Jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir. Kita akan bahas lebih dahulu untuk big banks-nya. Nah, untuk BBRI kita lihat hari ini ada koreksi 2,12% di level Rp4.160 per saham. Ini sebenarnya posisi yang bagus ya untuk mencari entry kembali, termasuk saya juga ya, karena kemarin sudah jual guys untuk BBRI-nya di sekitar 4.200 sampai 4.240 ya. Kemarin kita jual BBRI karena saya masih positive thinking nih kalau misalkan saya masih akan dapat harga murah lagi di BBRI. Dan untuk BBRI-nya kita lihat ada normal distribution, terutama dari ZP, CC, AKAI. Apakah hari ini net sell-nya jumbo? Wah, kita lihat ya, ini kemarin kita bahas SMGR, hari ini SMGR-nya di net buy asing 37M. Nah, itu juga untuk kisi-kisi ya. Mungkin yang diakumulasi asing belum tentu langsung naik ya, tapi memang banyak saham yang sudah dikumpulin asing itu ya lebih mudah naik guys, tinggal kita tunggu aja. Jadi buy and hold gitu ya. Nah, untuk BBRI, kita lihat hari ini ada net sell di 24,2 miliar, guys. Memang tidak terlalu besar ya untuk net sell asing di BBRI pada hari ini. Namun, kita melihat memang ada potensi untuk BBRI ini kembali turun. Either itu akan turun sampai di support terdekat di sekitar MA 150 dan MA 50, yaitu di sekitar 3.900 sampai 3.970 ya. Nah, ini adalah level support terdekat untuk PBRI. Tapi bisa juga jika breakdown ya bisa turun lebih dalam ke 3790 atau ke 3800-an. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin juga sempat jualan BBRI karena melihat mungkin akan ada rotasi sektoral ya, sektor lain atau saham konglo lain yang akan kebagian manggung. Jadi teman-teman bisa bersabar dulu nih, karena kita lihat memang kemarin itu sudah berada di zona overbought ya. Kita jualan tepat di zona overbought-nya atau di area jenuh belinya ya. Jadi waktu yang tepat untuk kita tambah muatan atau re-entry lagi di BBRI itu nanti ya, ketika net sell-nya ini sudah berbalik lagi ke akumulasi. Lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI per hari ini jebol support ya. Jebol di bawah MA 150, jebol juga di bawah MA 50-nya yaitu di bawah 4250. Jadi untuk hari ini koreksi di 1,4%. Ada distribusi yang besar terutama dari ZP, AK dan juga BK, dan retail terpantau masuk ya. Untuk retailnya masuk di BBNI guys. So kita cek untuk BBNI. Saya juga sebenarnya tertarik guys dengan BBNI ini ya, karena pergerakannya itu cukup cepat. Tapi lagi-lagi kita menunggu timing yang pas, karena sejauh ini bahkan BBNI pun masih di net sell asing. Untuk hari ini net sell di 98 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan net sell kemarin. Jadi untuk net sell asing di BBNI ini masih berpotensi lanjut, sehingga masih ada peluang untuk BBNI-nya lebih murah lagi. So, teman-teman yang kemarin mungkin sudah sempat jualan ya, congrats karena teman-teman sudah TP.
Sekitar 4.500 sampai 4.580, bahkan mungkin di 4.600 itu adalah, angka yang bagus ya untuk take profit. Nah, jadi untuk BBNI jika kita lihat ya memang aslinya masih net sell, so, mirip ya dengan BBRI. Kita menunggu harga murahnya agar kita bisa ambil lagi dan kita bisa masuk lagi. Lalu ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini jika kita perhatikan, mulai sideways ya, dekat dengan support dan memang kemarin pun, menyentuh level supportnya. Hari ini ada kenaikan tipis 0,9% di level Rp4.420 per saham. Cukup netral, asingnya ada yang jualan, tapi ada juga yang melakukan akumulasi. Untuk retail juga sama ya, cukup mix, ada yang masih optimis masuk dan ada juga yang, mereka mulai goyah ya, tidak mau, menahan lebih lama lagi. Ada YPPD di sini yang jual, CC juga bisa ya guys ya. Jadi kita lihat untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri jika kita perhatikan sih mulai ada akumulasi, meskipun tidak besar, hanya di 7,9 miliar saja, karena kemarin itu kan net sell-nya besar-besaran guys. Jadi semoga ini benar-benar oversold ya, benar-benar jenuh beli ini. Oh sorry, jenuh jual ya kalau oversold. Jenuh jual, benar-benar jenuh jual dan nanti Bank Mandiri bisa kembali rebound. Yang mendekati ke arah rebound sebenarnya kalau misal kita lihat ya, ini adalah Bank Mandiri guys. Tapi apapun bisa terjadi sehingga eh, ada possibility yang kita bilang ke teman-teman ya kalau untuk big banks ini selama asingnya belum masuk besar-besaran, belum borong, ya maka otomatis potensinya masih akan sideways ya di harga bawah tentunya. Tapi kemarin sudah kita infokan juga ke teman-teman untuk, perbankan yang, malah melemah ya, kesulitan untuk naik bahkan, ini ada potensi untuk turun dan ternyata benar-benar turun, guys. Lalu ada BBCA yang juga kelihatan mulai sideways di sekitar 7.600 sampai 7.700. Untuk hari ini koreksi 0,9% di 7.725. Untuk BBCA ada distribusi terutama dari BK ya, BK, AK dan juga ZP. Untuk retail terpantau akumulasi. Beberapa retail akumulasi guys, ada PD, XL, XC dan juga YP. Ya banyak lah ya yang menilai BBC ini sudah murah. Jadi wajar retailnya banyak masuk ya. Untuk BBCA hari ini net sell di 153 miliar. Kalau misal kita perhatikan, memang ini net sell-nya mulai menipis nih dibandingkan dengan kemarin yang sempat net sell 838 miliar. Dan kemarin juga sempat ada net buy 67,5 M. Nah, mungkin itu yang menyebabkan retailnya hari ini ada tambah muatan ya. So untuk big banks bagaimana kesimpulan untuk big banks ini? Untuk Bank Mandiri dan BBCA potensinya masih cukup sideways di harga bawah, teman-teman bisa tambah muatan yaitu di area lower low-nya ya ketika sideways. Sedangkan untuk BBNI dan BBRI ini karena masih ada potensi turun lagi, jadi teman-teman wait and see lebih baik ya. Kita tunggu di mana poin untuk BBRI dan BBNI ini bisa mengalami sideways di harga bawah. Baru kita masuk nanti ya untuk di area lower low-nya. Next kita bahas saham yang hari ini menarik ya. Kemarin BRMS itu sudah naik cukup tinggi, disusul oleh Bumi. Nah, kalau misal kita lihat Bumi ini kan juga sempat naik tinggi ya, lalu dibanting dan sideways dimulai. Nah, ketika sideways ini juga sebenarnya bisa untuk swing, tapi memang cukup high risk ya. Karena beberapa kali dia jebol di bawah moving average-nya. Nah, tapi di beberapa hari perdagangan ini, kita melihat memang akumulasi asingnya mulai bagus nih, terutama tanggal 12 ya. Tanggal 12, 15, lalu di tanggal 17 dan 19. Ini mulai menarik akumulasinya. Ditambah dengan hari ini, akumulasi asingnya cukup besar sehingga buminya naik 6,14%. Close di Rp121 per saham, Bumi menjadi salah satu saham yang cocok untuk trend following. Tapi jika besok turun, kita harapkan menjadi area higher low agar kenaikannya berlanjut. Untuk Bumi sendiri ada akumulasi dari AKZP. Kita cek untuk asingnya. Saham Bumi hari ini di net buy 119 miliar, cukup besar. Dan tadi sempat kita ulas ya, bahwa sejak tanggal 12 nih, asingnya sudah masuk cukup besar, setidaknya
di atas 10 miliar untuk akumulasi di Bumi. Nah, ini kan, netbuy-nya menarik ya, sangat bagus. Jadi untuk Bumi, kalau misalkan, selain saham Bumi pun ya, jika teman-teman melihat ada akumulasi yang mulai rutin dari asing, harga sahamnya belum kemana mana atau masih cukup sideways, tidak ada salahnya teman-teman coba untuk entry. Termasuk juga di saham Bumi, agar ketika, mengalami kenaikan nih, seperti contohnya hari ini di Bumi ataupun di saham lain yang tiba-tiba naik ya, tapi akumulasinya ke-tracking, nah itu tidak ada salahnya teman-teman coba, ambil barang ya atau membeli saham tersebut. So, untuk Bumi semoga memang benar-benar bagus untuk trend following sehingga teman-teman yang beli di sekitar, 116 sampai 121 hari ini ataupun besok, semoga dikasih cuan yang lebih besar. Kita lanjut guys ya, kemarin kita bahas CDIA. Kemarin kita sempat bahas CDIA dan menjadi salah satu saham incaran juga ya. So, congratulations untuk teman-teman yang hari ini sudah ada masuk di CDIA. Alhamdulillah CDIA-nya naik 15,16%. Ya, 15% kenaikan ini cukup tinggi guys. Jadi kita lihat untuk CDIA close di 1.785 rupiah per saham disertai dengan adanya normal akumulasi terutama dari AK ya, AK AZ di sini dari asingnya. Sedangkan retail sepertinya banyak yang jual, kemungkinan ada yang nyangkut ya, lalu mereka averaging down terus sehingga average-nya turun dan ketika naik mereka, tinggal jualan. Nah, karena hari ini kita lihat banyak sekali retail yang jual, XL, XC, YP, PD, tapi ada juga sih sebenarnya yang mereka baru beli hari ini ya, karena kan tidak langsung naik tinggi nih, tidak lock ARA gitu ya. Mereka beli di sesi 1, sesi 2 mereka jual, itu juga ada ya. Jadi, yang trading-trading juga banyak, guys. Jadi untuk CDIA kemarin sudah kita ulas bahwa akumulasi asingnya mulai rutin sejak tanggal 9 September. Jadi wajar hari ini naik cukup tinggi 15% dan juga ditambah dengan akumulasi sebesar 166 miliar. Apakah CDIA ini masih cocok untuk trend following atau trading? Ya cocok-cocok saja sebenarnya untuk saham Pak PP, tapi perlu diingat ini high risk gitu ya. Kalau misal teman-teman tidak mau menanggung nyangkut, dalam, ya lebih baik teman-teman cari saham-saham yang masih di area low-nya atau saham-saham potensi bullish reversal. Untuk saham-saham yang sudah berada di harga tinggi, ini memang butuh keberanian yang lebih untuk masuk ya. Jangan sampai teman-teman tidak punya strategi, malah tiba-tiba entry gitu ya, tanpa ada trading plan yang jelas. Jadi untuk CDIA, congratulations terutama teman-teman mungkin yang masih hold sejak harga IPO, kalau misal kita sudah jual ya, di harga yang cukup tinggi waktu itu, mungkin bisa masuk lagi, ya bisa saja sebenarnya kalau misal untuk trading, tapi masih banyak juga sebenarnya teman-teman yang punya harga IPO, mereka masih hold untuk saham, CDIA-nya. Karena saham Pak PP itu memang saham yang terkenal mudah naik ya. Lalu ada BRPT yang beberapa hari ini juga terus mengalami kenaikan, bahkan bisa lanjut all time high ya guys ya. So, untuk BRPT hari ini naik 7,3% di Rp3.220 per saham. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa saham-saham Pak PP itu memang luar biasa kenaikannya. Jadi sangat wajar, bahkan diikuti dengan akumulasi dari asing. Hari ini ada akumulasi terutama dari ZPBB, CP, dan MG. Retail terpantau jual juga nih untuk BRPT, kemungkinan juga dari sisi retail banyak yang take profit ya. Untuk BRPT hari ini netbuy di 98 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan akumulasi di tanggal 18 September, tapi angka ini masih cukup konsisten. Ya, jadi akumulasi asingnya masih sangat bagus untuk BRPT. So, teman-teman yang sudah buy on weakness, entah itu di harga yang lebih rendah lagi di bawah 2000 atau di sekitar 2100-an ya di area low MA50, ini masih bisa di-hold sebenarnya. Masih sangat layak untuk di-hold. Nah, ada satu saham Pak PP yang belum kemana-mana nih setelah koreksi yang terjadi, yaitu saham Tepia ya guys ya. Nah, ini menjadi salah satu saham pantauan kita juga. Kenapa? Karena ya tinggal tunggu giliran saja nih. Kalau misal kita lihat dari laporan keuangan laba di kuartal 2-nya itu bagus sekali guys. Jadi untuk Tepia, ya semoga saja dalam waktu dekat ini nanti tunggu giliran untuk naik nih.
Untuk TEPIA hari ini ada koreksi 1,5% di Rp7.875 per saham. Ada distribusi ya hari ini terutama dari asing, ada ZPDPAK. So, kita cek untuk TEPIA, hari ini memang, kurang bagus ya, asingnya pun bahkan net sell di 22,9 M. Tapi kemarin sempat terjadi net buy 18 M, so kita anggap kemarin, TP ini cukup bagus nih, mulai ada akumulasi, tapi ternyata hari ini ada net sell kembali. Nah, ini tinggal satu nih yang belum naik ya dari saham Pak PP, yaitu, saham TEPIA. Sebenarnya saham Pak PP hari ini ada PTRO juga guys yang naik ya, entah teman-teman cuan di mana, apakah cuannya di cuan, atau di PTRO, atau di BRPT, atau mungkin di CDIA, ya patut disyukuri ya. Jadi teman-teman jangan sesekali, apa, ibaratnya iri lah ya. Teman-teman udah cuan nih di CDIA, tapi nggak dapat cuan di PTRO, tidak dapat cuan di BRPT. Nah, teman-teman jangan, iri hati gitu ya. Kalau misal ada orang lain yang cuan di saham yang berbeda. Oh dia cuan di BRPT, oh dia cuan di PTRO, saya hanya cuan di CDIA. Ya nggak apa-apa guys ya, itu patut disyukuri gitu. Karena, jika kita mau adu nasib gitu ya, masih banyak teman-teman yang malah tidak dapat cuan sama sekali. Jadi ketika teman-teman dapat cuan, yang pertama kali harus dilakukan setelah take profit adalah bersyukur. Menanamkan rasa syukur agar nikmat, dari Tuhan itu nanti ditambahkan terus-menerus gitu ya. Lalu selain saham Pak PP, nih ada juga saham-saham sektor rokok yang manggung ya. Karena, pajak rokok akan dikaji kembali, terutama oleh Menteri Keuangan baru yaitu Bapak Purbaya, guys. Nah, jadi ketika Ibu Menteri Sri Mulyani itu mundur, ya harga saham rokok kan sempat naik nih. Di sini naik 12%. Bahkan saham-saham lain seperti HMSP, Wismilak, ya, ITIC juga itu ikut naik. Ya mirip-mirip lah. Naik lalu ada penurunan kembali. Nah, mungkin di sini kita anggap bahwa ini adalah hal yang, wajar ya, sudah naik tinggi turun lagi, oh mungkin ada normalisasi. Tapi ternyata ya dari Menteri Keuangan baru itu pajak rokoknya akan akan dikaji ulang ya, akan, dilihat kembali, ditinjau lagi apakah memang terlalu besar sehingga industri rokok ini tertekan dan mungkin akan ada keringanan ya untuk pajak rokok ini, ya siapa tahu guys ya, semoga kedepannya bagus untuk saham-saham sektor rokok. Tapi yang perlu kita lihat bahwa kenaikan dari saham-saham rokok ini cukup mengejutkan karena disertai dengan adanya akumulasi asing. Hari ini GGRM naik 19,9%. Kita lihat ada akumulasi yang besar, terutama dari MG, CCAK, dan lainnya. Kita cek untuk GGRM, hari ini di net buy 2,1 miliar. Tapi yang cukup besar itu di tanggal 17 September. Ini net buy-nya cukup tinggi ya di 13 miliaran. Ya, tapi kenaikannya hanya 3% saja, guys. So, congratulations juga teman-teman yang cuan di saham sektor rokok. Lanjut ke HMSP juga hari ini naik 22,14%. Nah, pergerakan dari saham rokok ini memang mirip-mirip ya, guys ya. Karena ya naiknya ini sektoral sebenarnya. So, untuk HMSP ada normal akumulasi, terutama dari MG, XLKZ. Sebenarnya kalau misalkan akumulasinya dari MG, harus hati-hati sebenarnya ya, karena ada potensi dibanting. Karena ya tahu sendirilah ya, MG kan kalau sudah take profit, pasti value-nya besar. Nah, untuk HMSP hari ini malah asingnya jualan 26,5 miliar. Bisa dibilang asing juga aji mumpung ya, dinaikkan oleh MG yang melakukan akumulasi besar, tapi asingnya take profit di HMSP. Nah, ini cerdas ya dari asing. Oke guys, kita akan rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ternyata adalah CDIA. Secara value transaction hari ini CDIA akumulasi asingnya paling banyak 166 miliar. Lalu di urutan kedua ada Bumi, lalu ada BRPT, Antam, Wifi Dewa, lalu kita lihat juga ada PTRO ya. PTRO juga naik hari ini. SMGR juga naik, Cuan, ada NCKL, Arci, INRG, MBMA. Kita sempat bahas MBMA kapan guys ya? Apakah di hari Kamis atau Rabu gitu. Kita sempat bahas MBMA ini ada tanda-tanda bullish reversal dan ternyata
Alhamdulillah hari ini naik 8,5%. Lalu ada saham TINS naik 5%, ada Telkom, SMIL, WIRG, Kalbe Farma, dan HRTA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.